Al-mustahab fi maqadir suwari fi sholawat. Nah, ini diperhatikan. Jadi termasuk dalam pembahasan fikih itu dibahas antara sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib dan isya itu ada cara-cara yang bagaimana sebaiknya kita membaca surat-surat dan bacaan-bacaan ketika mengerjakan sholat-sholat tersebut. Ini dibahas juga. Yusannu an takuna surah li imami jama'atin maksurin raudau bit tatwili fi sholatil fajri min tiwalil mufassal. Nah, yang pertama sholat subuh. Sholat subuh ini ya sebaiknya kalau memang makmumnya ini ya ridho dengan imam membaca surat-surat panjang itu lebih baik. Jadi artinya begini, sholat subuh ini kalau bisa diusahakan bacaannya surat-surat panjang. Makanya biasanya kalau kita temukan guru-guru kita dulu, ya ustadz kiai kita dulu, itu ketika sholat subuh yang dibaca biasanya suratnya di atas ad-duha. Kadang al-ghosyiyah, kadang al-a'la, kadang at-tariq, kadang apalagi asyams. Nah, jadi sholat subuh itu sebaiknya sunnahnya yang dibaca suratnya panjang-panjang, ya panjang-panjang menurut kita maksudnya. Kalau mau panjang-panjang lagi menurut nanti takut kepanjangan juga nanti ya. Ini yang pertama. Ya. Jadi sholat subuh itu usahakan imamnya atau kalau kita sholat sendiri juga munfarid usahakan subuh ini yang dibaca surat-surat yang panjang-panjang dibanding dengan surat-surat yang lain. Poin pertama. Ini bittifaqil fuqaha. Ini para ulama fikih semuanya sepakat. Wa fi dzuhri aidan indal malikiyah wal hanafiyah wasyafi'iyah. Termasuk juga ketika salat zuhur, ya. Jadi salat subuh sama salat zuhur ini usahakan yang jadi imam atau kalau kita salat munfarid ini sebaiknya panjang sedikit dibanding dengan salat-salat yang lain. Alasannya kenapa? Hikmahnya begini. Karena salat subuh itu orang-orang ketika mengerjakan sholat subuh karena habis istirahat panjang, nah dikhawatirkan masih ada yang belum siap, belum bangun atau dia bangunnya telat. Maka diusahakan imamnya ini bacanya surat-surat yang panjang supaya makmumnya yang baru bangun tadi, yang masih di kamar mandi ataupun yang masih di luar masjid ini tidak masbuk. Kalaupun masbuk juga tidak banyak-banyak masbuknya. Ini alasannya. Jadi habis istirahat panjang. Nah, habis duhur juga sama, sebelum duhur juga sama. Kenapa sholat duhur sama seperti sholat subuh? Diusahakan agak panjang juga. Karena sunnahnya dalam sunnah Rasul itu ada namanya tidur menjelang duhur. Namanya tidur qailulah. Itu dulu pernah saya sampaikan dalam kitab Marokil Ubudiyah. Jadi termasuk sunnah Rasulullah adalah tidur menjelang zuhur kira-kira jam 11 atau jam 11 lewat 10 menit lah ya. Nah ini sebenarnya ini termasuk sunnah. Hanya saja ini karena kita sudah banyak terpengaruh dengan ala-ala budaya-budaya selain Islam, termasuk ada sarapan pagi, makan siang, makan malam. Ini kan sebenarnya budaya-budaya bukan budaya kita sebenarnya ya. Termasuk ini yang sunnah itu adalah sunnah tidur sebelum duhur. Namanya qailulah. Kenapa? Karena tidur menjelang duhur ini adalah persiapan untuk nanti kita bangun malam mengerjakan sholat tahajud. Ya, kalau saya mau baca di sini saya singgung. Ya, ini agak lama nanti, tapi ini penting juga perlu saya sampaikan. Nah, tentang masalah tidur sebelum duhur. In kana laka qiyamun fil lail. Kalau kita hendak mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan salat tahajud. Ai salatut tahajud wa hiya salatut tadau fil lail ba'da naum, atau kalau kita ingin melakukan ibadah malam, fa inna fiha al qailulah. Maka sebaiknya kita qailulah, tidur siang sebelum zuhur. Tapi bangunnya sebelum zuhur juga. Artinya begini, tidur kira-kira setengah jam. Tidur jam 11, kemudian jam setengah 12 sudah bangun. Ya, jadi tidak lama-lama. Bukan tidur jam 11 bangun jam 2, bukan. Ini namanya bukan qailulah, ya. Tapi ini tidur kebablasan namanya. Fa inna fi al qailulah ma'unatun ala qiyamil lail.
Karena kalau kita tidur menjelang zuhur walaupun sebentar cuma setengah jam, itu bisa membantu kita menyimpan tenaga untuk bisa kuat bangun di malam hari. Ini kata Rasulullah ya, dalam ajaran agama kita. Kemudian kama anna fi sahuri maunatun ala siyamin nahari. Sebagaimana kalau kita hendak mengerjakan puasa kita sahur. Jadi ibaratnya kalau kita mau tahajud kita baiknya tidur di siang hari sebelum zuhur, qailulah. Sama kalau kita mau buka puasa sebaiknya kita makan sahur. Sama seperti itu. Kata Rasulullah, qala Rasulullah SAW, ista'inu bil qailulah ala qiyamil lail. Kata Rasul, kalian kerjakanlah tidur qailulah sebelum zuhur ketika kalian hendak mengerjakan sholat malam, sholat tahajud. Kata Rasulullah. Ini saya singkat saja supaya tidak terlalu panjang. Kemudian fastahid an tastaiqid qabla zawal. Tapi kalau kita tidurnya jam 11, usahakan bangunnya sebelum azan zuhur. Jadi kalau sekarang azannya itu jam 12 lewat 53 menit, berarti kita sudah bangun jam 11 lewat 45 menit atau sebelumnya. Ya, usahakan. Fa idza kilta ay bi kasril qafi ay nimta fi waqti adh-dhahirah fasta'id an tastaqid qabla az-zawal wa tatawadda wa tahdhuru al-masjid. Nah, termasuk ini sebenarnya kalau kita ingin pergi ke masjid sebelum zuhur, ketika ingin mengerjakan sholat jamaah zuhur, itu sebaiknya datangnya sebelum azan. Jadi datangnya sebelum azan. Itu yang disunnahkan seperti itu. Bukan nunggu qomat, ya. Jadi datangnya sebelum azan. Ya, kita tidur jam 11, bangun jam setengah 12, kemudian ke kamar mandi, kemudian wudhu, kemudian berangkat ke masjid sebelum azan zuhur. Sebelum azan zuhur. Wa tahdur al masjid ay qabla dukhuli waqti shalah, sebelum masuk waktu zuhur. Fa inna dzalika min fadhailil amal. Ini termasuk amalan-amalan yang utama. Fa illam tanam, tapi kalau tidak tidur, ya, kalau tidak tidur walam tastagil dan tidak ada pekerjaan, bil kasbi wastaghalta bis shalah wa dzikr, kemudian kita kalau tidak mengerjakan qailulah, tidak tidur dan tidak ada pekerjaan yang lain, nah kemudian kita sholat dan zikir, itu juga baik-baik saja, baik, tidak ada masalah juga. Jadi kalau bisa tidur, kalau nggak bisa tidur boleh mengerjakan sholat sunnah yang lain, dan boleh dengan membaca Al-Quran dan juga zikir-zikir, boleh. Wa zikir fahuwa afdal awqatun nahar. Kenapa? Karena waktu menjelang zuhur ini adalah waktu yang utama ketika siang hari. Kalau di malam hari itu ada waktu-waktu yang utama, yaitu sepertiga malam terakhir. Kalau di siang hari waktu yang utama yang ada manfaatnya besar itu adalah menjelang zuhur ini. Ya, jadi menjelang zuhur ini adalah waktu yang utama di siang hari. Li'annahu waktu ghaflatin nas. Alasannya apa? Karena waktu menjelang zuhur ini, waktu zuhur ini adalah waktu di mana orang banyak yang lupa. Orang banyak cari makan siang biasanya. Lapar perutnya. Ya, makanya sebenarnya kalau saya pernah dikasih tahu sama Kiai Mufasir, ya, Kiai Mufasir ulama Banten ini yang banyak dikunjungi oleh orang-orang luar Banten juga, beliau mengatakan begini, kita ini sebenarnya sudah dijajah oleh budaya-budaya barat katanya. Istilah sarapan pagi, istilah makan siang, istilah makan sore itu nggak ada sebenarnya. Ya, karena tadi itu salah satunya kita kehilangan kesempatan waktu yang utama tadi itu. Waktu zuhur itu adalah waktu yang utama di siang hari. Sementara kita sibuk mencari makan, kita sibuk kesana kemari, akhirnya sholatnya tertunda, tidak sholat berjamaah. Padahal itu adalah waktu yang utama di siang hari. Ya, itu alasannya. Li'annahu waktu ghaflatin nasi anillahi ta'ala wastighaluhum bihumumid dunya. Dan banyak orang yang sibuk mencari harta, mencari uang, yang sibuk dengan pekerjaannya di siang hari itu. Wa tusalli tahiyatul masjid wa tangtadir al muadzin fatujibu. Nah, ini kalau dalam kitab ini kita kalau mau sholat zuhur itu datangnya sebelum azan, kemudian kita sholat tahiyatul masjid sambil menunggu muadzin mengumandangkan azan. Ini yang
hilang dari budaya masjid yang ada di kita. Rata-rata datangnya itu ketika menunggu sudah ada yang azan dulu. Nah, jadi nunggu orang azan dulu. Ada juga yang nunggunya ketika qomat. Sudah qomat belum ya, baru dia datang. Ini budaya-budaya yang sebenarnya perlu kita betulkan lagi. Maka ini perlu kita sampaikan, ya. Ini ada satu amalan yang luar biasa. Langsung saya loncat saja ini. Fafil khobari, ada satu riwayat dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Hurairah, Nabi sallam dari Rasulullah, anna man sholahunna, ay man sholla arba'a rakaatin, orang yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat qobliyah zuhur ba'da zawali syamsi fa ahsana ruku'hunna, kemudian dikerjakan dengan baik rukutnya dengan tumakninah, wa sujudahunna, dan sujudnya dengan tumakninah, ay qira'atahunna, ya, kemudian shalla ma'u sab'una alfi malakin, orang yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dengan dikerjakan dengan baik, tidak buru-buru, ya, kemudian rukun syaratnya terpenuhi, maka sholat bersama orang tersebut sab'una alfi malakin, ada 70.000 malaikat yang ikut sholat yastaghfiruna, dan juga memintakan ampun kepada Allah kepada orang tersebut ilal laili, sampai malam hari. Ya, jadi orang yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat itu didoakan malaikat sebanyak 70.000 malaikat mendoakan orang tersebut supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini riwayat yang pertama. Ada juga riwayat yang lain, man shalla qabla zuhri, orang yang sholat, ya, sebelum mengerjakan sholat zuhur arba'an 4 rakaat, ghufira lahu dzunubuhu yaumahu dzalik, maka dosa-dosanya pada hari itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah saya sampaikan juga, termasuk sholat sunnah rawatib muakkad. Jadi ada sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, ada sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad itu sholat sunnah tapi tidak terlalu dianjurkan untuk dikerjakan. Ada juga sholat sunnah rawatib muakkad, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu tapi sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Di antaranya 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ini kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Ini sholat sunnah rawatib yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Nah, ini keutamaan orang yang mengerjakan sholat duhur, sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat, maka dia diampunkan oleh malaikat sebanyak 70.000 malaikat mengampunkan untuk dirinya. Ini, ya. Jadi ini tadi berkaitan dengan qailulah, ya. Ini saya kembali ke materi tadi. Jadi kenapa sholat subuh sama sholat duhur itu imamnya disunnahkan untuk memperpanjang sholat? Karena sebelum subuh itu ada istirahat panjang, orang-orang habis tidur. Kemudian duhur juga sama, ada namanya tidur qailulah. Dikhawatirkan ada orang yang belum tidur, belum bangun, maka dianjurkan imamnya untuk agak melamakan sholatnya supaya bisa tidak tertinggal mengerjakan sholat jamaah duhurnya. Ini alasannya. Nah, jadi yang disunahkan dikerjakan dengan panjang sholatnya itu sholat subuh sama sholat duhur. Kemudian wafil asri wal isya, kalau sholat asar sama sholat isya itu tengah-tengah, tidak panjang juga tidak pendek, ya, tidak panjang tidak pendek. Ini sholat asar sama sholat isya. Wafil maghrib min qisaril mufassal, tapi kalau sholat maghrib sebaiknya yang dibaca suratnya pendek-pendek saja. Bahkan ada riwayat Rasulullah ketika mengerjakan sholat maghrib, ngimami sholat maghrib, yang dibaca itu al-kafirun sama al-ikhlas. Ini ada riwayatnya, ya. Jangan baca sholat maghrib bacanya asyams atau an-naba misalnya. Ini berarti menunjukkan imamnya nggak pintar fikih dia, ya. An-naba itu cocoknya subuh, ya. Kemudian al-ghasyiyah subuh, ya. Kemudian kalau asar sama isya ini sedang, ya, ad-duha, kemudian az-zalzalah lah, nah itu. Tapi kalau maghrib ini
Sunnahnya itu pendek-pendek bacaannya. Nah, jadi itu tadi hikmahnya. Terus kenapa hikmahnya kalau sholat asar sama sholat isya kok tidak panjang-panjang? Kalau sholat asar itu alasannya wattawasut fil asri linsyighalin nas. Karena sholat asar itu ketika waktu asar itu masih banyak orang yang belum selesai menuntaskan pekerjaannya. Maka jangan lama-lama sholatnya. Alasannya kenapa kalau isya ini jangan lama-lama juga? Ya wa fil isya'i li ghalabatin naumi wan nu'as. Karena kalau sholat isya'nya ini kelamaan, khawatir ada yang sudah kecapean sehingga dia ngantuk ketika mengerjakan sholat. Jadi ada hikmah-hikmahnya di situ. Kalau subuh itu panjang, kalau zuhur itu panjang karena habis orang istirahat. Kalau asar itu sedang tidak lama-lama karena masih banyak orang yang masih menuntaskan pekerjaan. Kalau isya juga sama, kenapa tidak lama-lama? Karena dikhawatirkan sudah ada yang ngantuk. Karena ada orang yang tidurnya itu habis isya. Karena memang sunnahnya sebenarnya kalau tidak ada pengajian seperti ini, sunnahnya itu habis isya itu tidur. Itu sunnah Rasul itu. Kalau tidak ada kegiatan seperti pengajian seperti ini, sebaiknya habis isya itu istirahat supaya nanti bangun tengah malam. Itu ada hadisnya itu, Pak. Ada hadisnya. Ya, jangan begadang. Ya, kalau kita begadang malam sampai jam 12 jam 1 dipastikan subuhnya kelewat itu udah pasti. Ya. Saya sendiri kalau tidurnya di atas jam 12 itu pasti mepet, paling cepat itu mepet sama subuh. Karena kita ini punya apa istilahnya itu sunnatullahnya seperti itu. Bahwa tubuh ini itu harus istirahat. Maka dulu pernah Rasul itu disewani atau didatangi sama sahabat yang dia ingin mengerjakan ibadah sehingga dia ingin puasa terus, dia tidak ingin nikah. Ya, supaya tidak diganggu sama istrinya katanya. Itu ada yang begitu. Akhirnya apa? Dimarahi sama Rasulullah. Ya. Saya saja sebagai Rasul kata Rasul, kata Nabi, itu saya juga makan. Saya juga punya istri juga. Ya, saya juga kerja juga. Jadi ada waktu-waktu. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi jangan dicampur aduk. Waktunya istirahat ya istirahat. Kerja waktunya kerja ya kerja. Waktunya untuk keluarga ya untuk keluarga. Ya. Kemudian waktunya kerja istirahat ya sesuai dengan porsi masing-masing. Ya, maka sampai ada disarankan itu ketika makan juga sama. Orang makan itu jangan terlalu kenyang. Karena itu karena berbahaya. Ya. Sepertiganya untuk napas, sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman. Seperti itu, ya. Jadi jangan dicampur aduk. Itu tadi hikmah-hikmah kenapa kalau sholat duhur, sholat subuh panjang, itu tadi alasannya. Kemudian sholat asar sama sholat isya kenapa sedang? Tadi alasannya juga. Kenapa kalau sholat maghrib itu pendek? Karena waktunya pendek sebentar. Maka jangan lama-lama. Ya, cukup aja sholat al-kafirun sama sholat al-ikhlas. Yang pendek-pendek saja. Karena nanti kalau panjang-panjang nanti waktunya keburu habis. Dan juga sebaiknya habis maghrib itu diusahakan kalau bisa ya sholat juga namanya sholat awabin, sholat sunnah awabin. Sholat sunnah 2 rakaat paling sedikitnya, sedengnya 4 atau 6 rakaat, paling banyaknya 20 rakaat. Itu namanya sholat awabin antara maghrib sama isya.